Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini. Ketika kami terus menghadirkan tema dialog ini, di mana lagi-lagi kita akan membahas persiapan sekolah, persiapan pemerintah dan seluruh stakeholder pendidikan Indonesia di tengah pandemi ini menyiapkan pembukaan sekolah tatap muka yang rencananya diharapkan sudah banyak sekolah, kalau saya tidak bilang semua kira-kira pada Juli tahun ini. Nah, sementara masih ada beberapa yang sudah mencoba melakukannya sejak Januari di Padang dan Jambi tadi. Kami sampaikan dalam paket pengantar malah menjadi klaster atau banyak yang tertular baik murid maupun gurunya. Nah, bagaimana semestinya protokol kesehatan atau pelaksanaan sekolah nantinya untuk menjaga ini semua agar tidak berisiko terutama untuk para guru dan anak-anak kita. Kami akan membahasnya. Kali ini atau pagi hari ini narasumber kami adalah Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mbak Hetifah Saifudian. Ada Ketua Satgas Penanganan COVID-19 dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia, Profesor Zubairi Jurban atau akrab dipanggil Prof. Beri. Dan juga ada Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Mbak Retno Listiarti. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi, salam sehat, semangat semuanya. Amin, mudah-mudahan begitu. Saya mau ke Mbak Retno sedikit, ada temuan-temuan berkaitan juga dengan yang mengumumkan terakhir kan di Padang sejak Januari, tapi akhirnya harus di stop dulu karena ada kasus. Kemudian juga demikian di Jambi tadi dalam paket pengantar. Mungkin ada beberapa sekolah juga. Apa yang terjadi di sana? Cukup lama sebenarnya Januari sampai bulan Maret, tapi apa yang kemudian membuat pelajaran apa yang harus kita lihat dari protokol kesehatan terutama Mbak Retno? Dari kasus-kasus yang belakangan terjadi ketika membuka sekolah, Mbak Retno? Iya, sebenarnya kalau data dari KPAI sendiri, kami kan melakukan pengawasan secara langsung ya. Ya. Nah, pengawasan langsung itu memang belum tentu di lokasi yang tadi disebutkan, memang. Ya. Tapi itu beberapa kasus itu memang terjadi ketika kami pengawasan misalnya di salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Nah, pada saat tanggal 17, kami kayaknya itu hanya berjarak berapa minggu. Waktu itu 17 gitu, sekitar tanggal 17 kami hadir, datang gitu ya, tahu-tahu itu pembukaan sekolah menurut kami adalah tidak atau tanpa persiapan yang memadai. Jadi penambahan wastafel misalnya hanya satu di pintu gerbang, kemudian sosialisasi nampaknya tidak dilakukan, dan memang anak-anak menggunakan masker gitu ya dan menjaga jarak. Namun tadi penyiapan itu kan tidak sekedar itu. Jadi bagaimana sekolah itu aman adalah pada penyiapan. Jadi kami tentu melihat bahwa ketika ditanya di mana ruang isolasi sementara ketika ditemukan anak dengan suhu di atas 37,3. Lalu kami bertanya apakah anak-anak yang datang dengan kendaraan umum dibedakan dengan anak-anak yang datang dengan kendaraan pribadi. Ternyata itu semua enggak. Ya. Nah, pada tanggal 17, Mbak Retno, padahal yang KPAI tanyakan tadi itu adalah sudah ada prosedur yang atau checklist yang diminta disiapkan oleh Kemendikbud. Benar kan, kita pernah bicara itu kan? Betul. Dan jadi sekolah kalau seharusnya sudah menerima itu kan? Betul. Ya. Betul. Dan ini mengisi aplikasi. Jadi kalau Kemdikbud sebenarnya 1:1 kalau wastafel, artinya pakai rombongan belajar. Jadi kalau dalam punya rombongan belajar atau kelas sebanyak 30, wastafel minimal 30. Padahal kan di sekolah tuh masih ada ruang guru, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, ruang BK. Itu kan sebenarnya semuanya juga harus disertai wastafel, tetapi 1:1 adalah menggunakan rombongan belajar. Nah, pada tanggal 27-nya 28, berarti hanya sekitar 11 hari itu sekolah ditutup di wilayah itu. Karena terjadi temuan di beberapa sekolah. Memang kemudian tidak diekspos, tapi kami kan karena punya ini betul-betul di lapangan dan punya hubungan dengan beberapa orang tua yang sebelumnya kami wawancara. KPAI jadi mengetahui begitu ya? Betul, jadi memang cukup tinggi. Jadi akhirnya satu kabupaten itu terpaksa ditutup lantaran menyebar ya. Kalau tidak salah ada hampir saat itu 24 sekolah dinyatakan ditemukan klaster baru. Kalau klaster itu kan berarti
yang terkonfirmasi COVID itu bisa lebih dari 4 kan begitu ya. Dan itu memang dari kluster keluarga, betul. Tapi kan anaknya tanpa gejala kemudian datang ke sekolah dan menulari warga sekolah yang lain. Ya. Tahan dulu Mbak Retno, saya mau ke Mbak Hetiva kalau begitu. Mbak Hetiva ini kan udah dibahas ya, Kemendikbud juga sudah punya prosedur yang kemudian disebarkan ke seluruh Indonesia, ke sekolah-sekolah. Nggak ditepati itu. Apakah ini kemudian, paling nggak dari laporan Mbak Retno begitu dari KPAI yang saya yakin bisa di-share juga nanti ke Komisi 10, bisa dipertanggungjawabkan begitu, untuk kemudian diperbaiki dalam, ini kan memang maksudnya uji coba tuh untuk mengetahui ini semua begitu. Nah Mbak Hetiva, apa yang akan dilakukan itu? Karena banyak apa yang harus dilakukan, checklistnya itu tidak dilakukan begitu di sekolah. Iya, jadi daftar periksa kan sudah ada. Nah tentu ini butuh pengawasan di dalam pelaksanaannya. Kemarin juga kami DPR RI berkunjung ya ke beberapa daerah. Salah satunya ketika saya berkunjung ke Kabupaten Bogor, selama sebulan ini juga mereka melakukan uji coba. Kebetulan di Kabupaten Bogor belum ada presiden, hanya ditemukan ada anak yang menggunakan kendaraan umum tanpa sepengetahuan orang tuanya gitu rupanya. Ini jadi temuan dari ombudsman daerah. Nah berarti kami mengapresiasi ya upaya-upaya pengawasan yang dilakukan berbagai pihak ya. Kemudian ombudsman, kemudian juga DPRD. Bahkan yang menarik di Kabupaten Bogor ini, komite sekolah juga secara bergiliran piket gitu. Jadi ada beberapa orang tua yang mengawasi prosedur yang terjadi sehari-hari. Ini presiden baik ini, mudah-mudahan bisa dicontoh ya kan? Jadi kalau ada contoh baik di mana misalnya Satgas COVID ya, bahkan dinas, bukan hanya dinas pendidikan tetapi juga dinas kesehatan, karena mereka harus menjamin proses vaksinasi ini jalannya seperti apa dan guru-guru sudah berapa, tenaga pendidikan berapa, terus dilaporkan dari masa ke masa. Dan jika ada masalah ya harus ada percepatan, karena target kita memang cukup agresif ya, bulan Juni tuntas semuanya sekitar 5 juta lebih. Nah mudah-mudahan dengan tadi pengawasan berbagai pihak, salah satu kuncinya agar kita bisa disiplin dengan checklist atau daftar periksa yang diharapkan. Ya, nah Mbak Hetiva, koreksi saya ya, ini kita melihatnya dari luar begitu ketika kemudian mendengar pernyataan-pernyataan dari Kemendikbud, terutama dari Mas Menteri gitu. Sepertinya kepingin benar segera Juli ini bisa betul-betul banyak sekolah dibuka. Uji coba juga tadi dikatakan di dalam paket pengantar, Kemendikbud ingin ayo sekarang diuji coba gitu. Tapi soal pengawasan ini, kalau nggak ada ombudsman, KPAI yang turun langsung dan lain-lain, sebenarnya siapa yang mengawasi ini gitu? Kita pernah bahas juga ya, Prof. Berry dan juga Mbak Retno juga pernah mengatakan, awas ini siapa yang mengawasi, hak penting nih Satgas di daerah dan lain-lain. Jadi sebelum kasus terjadi positif seperti di Jawa Tengah tadi, harusnya begitu dilihat daftar periksanya atau checklistnya itu nggak memenuhi syarat, bisa di stop dulu. Kira-kira kan begitu Mbak Hetiva. Nah itu sampai di mana sih ditanyakan oleh Komisi 10 mengenai pengawasan dan checklistnya atau daftar periksanya ini harus benar-benar terpenuhi. Jangan sampai banyak yang nggak terjadi gitu, Mbak Hetiva. Betul. Jadi kalau di Komisi 10 memang kan salah satu tugasnya memang pengawasan, di samping tentunya anggaran. Kami juga ingin gitu ya, jangan sampai ada sekolah yang misalnya tidak memiliki dana sama sekali untuk menyediakan desinfektan atau membangun ya tempat wastafel tadi ya. Nah itu jangan memaksakan diri kemudian untuk buka, kan begitu kan Mbak Hetiva? Tapi harus difasilitasi juga, bahkan kalau perlu kita sediakan anggaran khusus di dalam rangka penyiapan sekolah membuka pembelajaran tatap muka. Nah, namun saya sangat ingin juga ya menunggu pandangan dari para ahli-ahli dari sisi kesehatan gitu ya, karena memang kita belum ada vaksin untuk anak-anak ya, dan tentu saja sebagian orang tua bisa jadi masih cemas untuk mengirimkan anaknya ke sekolah. Nah, jadi sekarang sebetulnya sekolah juga menjalankan tugas yang sangat berat, karena di satu sisi mulai menjalankan tatap muka secara terbatas tadi, tapi sebagian dari anak juga masih tetap belajar jarak jauh dan tetap harus dilayani
dan hak-haknya juga untuk pendidikan tetap harus diperoleh. Jadi berat sekali ya, double. Guru bahkan mungkin sebagian karena memiliki komorbid dan lain-lain juga diharapkan tidak hadir ke sekolah, tetapi bisa tetap mungkin membantu atau mendukung proses pembelajaran ini. Nah, orang tua juga seperti itu. Kita harus punya data anak-anak di rumah juga kondisi keluarganya seperti apa. Jika ada anak dengan orang tua yang mungkin memiliki resiko yang sangat tinggi, ya kerentanan tertentu, mungkin juga disarankan untuk tidak pergi ke sekolah. Atau tadi anak-anak yang harus menggunakan kendaraan umum, kita mendukung upaya juga nih supaya mungkin dinas perhubungan ya harus juga mengawasi dong supaya kendaraan umum, khususnya kendaraan umum yang banyak digunakan oleh anak-anak sekolah juga menjalankan protokol COVID yang baik. Supirnya, mobilnya, cara pengaturan tempat duduknya dan sebagainya ya untuk depan. Oke, ya Prof Beri, berkaitan dengan tadi Mbak Aitifah mengatakan butuh masukan sebetulnya. Kalau Anda langsung melihat di lapangan, apa yang kurang yang kita dari segala uji coba yang dilakukan sekolah, kasus yang muncul atau temuan-temuan, di mana kita kurang kekuatan untuk melakukan protokol kesehatan di sekolah ini menurut Anda, Prof Beri? Ya, sekarang intinya semua kebijakan dimonitor, evaluasi, termasuk uji coba ini. Uji coba ini membuktikan bahwa di banyak tempat terjadi penularan. Ya stop, uji coba nggak boleh dulu kan. Sebetulnya kita sudah tahu bahwa ini sengaja bertentangan dengan standar. Karena standarnya kan kalau positivity rate di atas 10% itu risiko penularan antar siswa itu tinggi banget. Walaupun parameter yang lain memang sudah mulai menurun dan rumah sakit keterisiannya berkurang, namun tetap saja positivity rate itu jadi pegangan. Dan sekarang ini rata-rata masih di atas 10% untuk seluruh rata-rata Indonesia kan 18,8%, untuk Jakarta 10% lebih masih kurang 10%. Dari 90,5 ya. Jadi masih di atas 10%. Oke. Nah kalau masih di atas 10% begitu, Prof Beri atau ID ingin mengatakan bahwa harusnya jangan buka dulu begitu? Iya, jangan uji coba dulu kan katanya Pak Menteri tadi. Pokoknya Juli semua dibuka, sekarang harus ada persiapan buka-buka dulu sebagian. Nah, buka-buka dulu sebagian itu sekarang terbukti menyebabkan penularan. Tolong diingat bahwa yang tertular itu sebagian besar memang OTG, namun sebagian lagi berat dan meninggal. Itu masih penyakit yang amat mematikan untuk sebagian kecil yang tertular. Jadi mudah-mudahan ini menjadi masukan nih ya, pemerintah jangan membuka dulu. Paling nggak dengar deh pagi hari ini Prof Beri mengatakan ini kan jaga-jaga kita, bukan bermaksud untuk tidak terjadi atau upaya untuk membuka sekolah. Satu lagi selalu diulang, vaksinasi guru Prof Beri, vaksinasi guru, seolah-olah vaksinasi guru kalau guru-gurunya udah vaksinasi aman anak-anak kita. Saya rasa nggak begitu kan secara logika saja, Prof Beri? Ya tidaklah. Jadi kan yang positivity itu terkait dengan risiko penularan antar siswa. Jadi itu dulu. Jadi selama di atas 10% tinggi. Apakah itu kemudian nular ke guru, apakah nular nanti pulang ke rumah ke kakaknya, ke ibunya, ke bapaknya, atau ke teman bermain, kemudian ke orang tuanya yang lain, itu tolong diingat. Jadi bahwa suatu saat memang perlu tatap muka itu benar. Namun tadi jadi monitor evaluasi dan perubahan kebijakan harus cepat-cepat sesuai dengan bukti ilmiah di lapangan. Bukti ilmiah sekarang menunjukkan ada penularan yang lumayan banyak, baik di Padang Panjang, baik di Jambi, baik di Bandung, baik juga tadi di Jawa Tengah. Jadi waktunya untuk menghentikan uji coba. Nanti kalau ternyata sudah makin turun, kan sekarang kecenderungan makin turun, yaitu monggo saja. Jadi kalau mau buka bulan Juli, ya jangan sekarang uji cobanya, intinya itu saja. Uji cobanya juga. Mundur juga ya, tapi toh ini untuk kebaikan begitu. Mbak Aitifah, dari masukan yang terjadi atau masukan dari Prof Beri ini,
satu saja misalnya, bahwa ini belum layak sebetulnya untuk melakukan uji coba. Apakah ini akan menjadi masukan dan sampaikan ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan nanti, Komisi 10, Mbak Etiva? Jadi pada prinsipnya kami setuju bahwa data dan fakta realita di lapangan harus menjadi basis pengambilan keputusan. Ya. Jadi kita tetap harus optimis, tapi juga melangkah dengan penuh kehati-hatian. Dan memang harus cermat, gitu. Karena tiap daerah ternyata juga memang sangat berbeda-beda. Ada beberapa daerah dalam kasus ini ternyata terbukti lalai dalam beberapa langkah sehingga kemudian terjadi klaster baru harus segera ditutup. Tapi beberapa daerah juga ternyata menunjukkan hasil uji coba yang sangat bagus. Walaupun ini sebetulnya harus dijawab oleh semua. Manakala kita menemukan satu kasus seorang anak, ya kemudian diindikasikan katakanlah dia badannya panas dan kemudian kita khawatir ya dia merupakan mungkin korban juga dari pandemi ini. Nah itu SOP-nya jadinya seperti apa gitu. Jadi jangan sampai kemarin Komisi 10 mengingatkan jangan sampai seperti tim kita di tim bulu tangkis kita ya harus jalan kaki ke rumahnya misalnya karena nggak ada jalan yang kita yakini bersama. Gitu, mitigasinya seperti apa. Mbak Etiva, nanti kita sambung lagi. Saya harus jeda dulu supaya nanti di bagian kedua kita masih cukup punya banyak waktu. Mbak Retno, Prof. Berry, kita sambung lagi bagaimana kemudian persiapan-persiapan harus dilakukan sebagai masukan kepada semua pihak. Kita ingin menjaga guru dan anak-anak kita ke depan. Kami segera kembali.